Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Ihsan, asal sekolah SMA Negeri 1 Cikijing dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyimpangan sosial, materi sosiologi kelas 10 kurikulum Merdeka. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, apa saja sih yang harus kita pelajari tentang penyimpangan sosial? Yang harus kita pelajari ada 4, yaitu yang ke-1 ada pengertian, yang kedua ada penyebab timbulnya penyimpangan sosial, yang ketiga ada teori, dan yang keempat ada bentuk penyimpangan sosial. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dulu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan sosial itu? Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi penyimpangan apa sih yang sering kita lihat di kalangan masyarakat? Tentunya banyak. Misalnya ada perampokan, pencurian, hingga pembunuhan, dan lain sebagainya. Apakah perilaku itu disukai oleh masyarakat? Tentunya tidak, karena itu akan dapat merugikan dan merusak kalangan masyarakat. Jadi dalam sosiologi, perilaku itu disebut menyimpang. Nah teman-teman, kalian bayangin aja deh, kalau gak ada norma atau aturan di lingkungan masyarakat, udah pasti semuanya berantakan. Nah, di sini saya akan lanjut membahas tentang penyebab perilaku menyimpang. Jadi, penyebab perilaku menyimpang dibagi menjadi 2. Yang ke-1 ada sosialisasi tidak sempurna, dan yang kedua ada subkebudayaan menyimpang. Di sini kita akan membahas sosialisasi tidak sempurna dulu. Jadi, sistem ini pembelajarannya tidak utuh. Misalnya di sekolah kalian ada pembelajaran tentang sikap disiplin dan teratur. Tetapi pas di rumah kalian tidak menerapkan sikap disiplin dan teratur itu karena kalian lebih ditekankan untuk santai dan bebas. Jadi salah satu pembelajaran itu tidak tercapai. Yang kedua ada subkebudayaan menyimpang. Jadi ada satu kelompok yang nilai normanya tidak sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya ada seorang pemuda biasa yang sering bergaul dengan sekelompok orang-orang yang suka mabuk. Lama-kelamaan pemuda biasa itu akan ikut mabuk-mabukan juga. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan penyebab timbulnya penyimpangan sosial. Kita lanjut saja ke teori menurut para ahli. Di sini saya akan menyampaikan satu teori saja, yaitu teori Edwin H. Sutherland. Dalam teori ini, munculnya penyimpangan sosial diakibatkan oleh pergaulan berbeda. Jadi, perilaku menyimpang didasari oleh proses alih budaya, yaitu cultural transmission. Melalui proses ini, seseorang belajar untuk mengetahui perilaku yang menyimpang. Kalau kalian udah paham, kita lanjut membahas bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan ada 2, yang satu ada penyimpangan berdasarkan sifat, yang kedua ada penyimpangan berdasarkan perilaku. Penyimpangan berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Kita akan membahas tentang penyimpangan berdasarkan positif terlebih dahulu. Penyimpangan ini merupakan perilaku yang memiliki dampak positif terhadap kehidupan karena memiliki unsur yang inovatif, kreatif, dan menambah wawasan bagi masyarakat. Sedangkan penyimpangan negatif, penyimpangan ini merupakan perilaku yang berdampak negatif terhadap sistem sosial karena adanya unsur yang merendahkan dan menyebabkan hal buruk seperti adanya pencurian hingga pelecehan seksual. Penyimpangan negatif dibagi menjadi 2, yaitu ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer yang dilakukannya sementara dan dilakukan secara tidak terus-menerus. Sedangkan penyimpangan sekunder, penyimpangan negatif yang dilakukan secara terus-menerus dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kita akan lanjut membahas penyimpangan berdasarkan perilaku. Penyimpangan berdasarkan perilaku ada 3. Yang ke-1, penyimpangan individual. Penyimpangan ini dilakukan oleh satu orang individu. Yang kedua, ada penyimpangan kelompok.
penyimpangan ini dilakukan oleh lebih satu orang, tetapi sekelompok yang melanggar norma. Yang ketiga, ada penyimpangan campuran. Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu yang melanggar norma. Nah, itulah macam-macam pembahasan saya, mulai dari pengertian, penyebab, teori, hingga bentuk penyimpangan sosial. Ingat ya teman-teman, hindari penyimpangan yang berdampak negatif, tetapi dekatilah penyimpangan yang berdampak positif. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, karena kelebihan itu hanyalah milik Tuhan. Saya akhiri sampai di sini. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.